Udah. 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 Gue izinin ya. Nih udah. Picit udah. Tenang. Relax. Udah. Gue izinin ya. Udah. Halo Kak. Halo Kak Denny, selamat. Halo semuanya, salam kenal Kak Biskia, Kak Jafran, Kak Feren. Gimana? Halo Kak. Ini gimana nih Kak? Santai aja lah ya kayak ngobrol. Iya, kakak maaf sebelumnya belum bisa on cam atau gimana ya? Bisa jari lu dimatiin. Kan gue ngerekam. Matiin aja Gimana Kak? suaranya. Kak Denny belum bisa on cam atau gimana nih Kak? Oh ini harus on cam ya? Matiin suara kamu ya. Halo Kak, suara aku jelas gak Kak? Halo Kak, jelas. Sebentar ya Kak. Ikut cowok nanti gue. Maaf Edli. Nah ini kameranya. Kameranya bermasalah. Ini nyalain. Udah bisa belum? Ini kameranya. Halo Kak, suara aku ada nggak? Maaf ya kalau aku batuk-batuk Kak, lagi kurang sehat. Halo Kak Denny, ada nggak apa-apa banget. Aku mau wakil kelompok juga. Mau terima kasih banget udah bisa nyempetin waktunya buat ngebantu kita di dalam tugas proyek UAS gitu Kak. Baik Kak, sama-sama. Aku juga makasih udah mempercayai aku. Oke Kak, sebelum kita ke intinya nih ya, kita tuh mau kenal lebih dalam lagi nih dengan Kak Denny. Boleh ceritain nggak kayak kesibukannya apa dan ya perkenalkan dikit juga gitu Kak. Oke, boleh. Jadi perkenalkan, nama aku Denny. Jadi Denny Darmawan. Jadi background aku itu keseharian aku sebagai content creator di media sosial, di TikTok, YouTube, sama Instagram gitu. Oke, karena Kak Denny juga udah kenalan, nah aku dan kelompok juga izin kenalan ya Kak. Boleh. Aku Fiskia Maulana Putri dan teman Ya. aku ada Zafran juga Feren. Nah, jadi kita itu mahasiswa di jurusan ilmu komunikasi Unsika Kak, Baik. semester 4. Nah, aku sendiri nih asli orang Karawang gitu Kak. Oke. Konten kreator yang udah lama ya kalau nggak salah aku sempat ngikutin kakak dan Reni juga nih Kak dari 2016 atau 2017 gitu Iya, ya. benar. Ya aku juga sempat nontonin konten kakak di YouTube. Nah kalau kakak nih bisa ceritain nggak sih Kak awal mulanya kakak terjun gitu di dunia influencer kayak gimana? Oke. Jadi dia nggak ada. Suara dia nggak ada. Enggak. Mampus tusuk. HP gue. Sinyalnya jelek. HP gue ini. Sebentar, bilang. Sebentar kak, sinyalnya jelek. Hilang, cut. Sebentar. Ngomong. Nggak bisa. Tahan bentar ya kak. Sebentar ya, teman saya Feren ada trouble, jadi dia yang nge-record, kita izin nge-record juga ya kak untuk bukti tugas. Jadi ada
Iya, gue juga mau. Udah. Mereka bisa kita lanjut. Boleh Kak. Iya, Dari mana banget nih? ya, Kak. Ya, boleh Ya, diceritain, nggak Kak, apa-apa. gimana? Oke, awal mula aku terjun di dunia internet, lebih tepatnya konten kreator itu dari tahun 2012 sebenarnya. Sebelum bareng sama Reni. Awalnya itu aku cuman iseng-iseng aja. Dulu tuh bukan beatbox ya. Lebih tepatnya kayak aku main ukulele, gitar kecil kayak pengamen gitu tau kan. Nah, itu aku dulu terinspirasi dari pengamen sebenarnya. Akhirnya aku kayak iseng itu beli gitar kecil ukulele. Akhirnya aku memutuskan untuk kayak coba iseng-iseng buat upload di YouTube pada tahun 2012. Nah, di situ aku cuman upload satu video awalnya. Habis itu dulu kan aku sering main warnet. Akhirnya aku upload lah video itu di warnet. Aku tinggalin selama 3 tahun atau 4 tahun kalau nggak salah, 3 tahun atau 4 tahun gitu. Singkat cerita, ketika aku dibuka lagi video aku yang di YouTube, rame tuh yang nonton. Pada tahun 2013 atau 14 aku lupa. Akhirnya di situ aku lanjutin lah bikin video lagi, 1 atau 2 Gue video. juga habis banget Nah, ya. dari 2 sampai 3 video itu alhamdulillah rame tuh. Di situ udah kayak udah ada Jadi mau punya ngecas ya. penonton lah aku gitu loh. Karena udah banyak yang nonton. Akhirnya singkat cerita masuklah Reni pada tahun 2016 atau 17 lupa. Nah, di situ awal mula kita berkarya berdua bareng Reni. Awalnya aku sendiri dulu tuh pada tahun 2012, 2016 atau 17 gitu. Udah peran dulu Reni jangan. masuklah, aku ajakin awalnya itu aku ajarin Reni Masih dasar pertanyaan beatbox. umum Emang nggak? sebelumnya pada tahun 2015 itu aku sambil belajar beatbox juga, cuman belum aku upload ke YouTube, cuman aku masih gitar-gitaran aja. Nah, ketika aku udah punya basic beatbox itu, akhirnya aku ngajarin Reni ke beatbox lah, untuk belajar beatbox, diupload lah ke YouTube Masih gitu loh. umum ya Dan itu peran. tuh langsung rame. Ketika Reni masuk itu langsung rame tutorial beatbox awalnya. Dari situ kita mulai akhirnya berjalan bareng berdua. Cuman kita jalan bareng berdua itu nyanyi berdua sampai sekarang. Udah itu aja. Kepanjangan ya, nggak apa-apa ya. Itu sih. Cuma itu singkatnya. Sebenarnya kalau misalnya ceritain lebih ini lagi kepanjangan. Kurang lebih gitu sih. Nggak apa-apa banget ya, kita seneng banget kalau kakaknya juga banyak cerita gitu ya. Oke. Itu sih awal mulanya dari situ sampai sekarang berkarya sama Reni berdua gitu. Awalnya sendiri dulu. Ya, kurang lebih hampir 13 tahun ya aku berkarya kali. Nggak apa-apa, bisa kok. Iya, di dunia konten kreator. Kurang lebih. Gitu sih. Mungkin kalau dari aku mau nanya sih, Kak, motivasi Boleh. kakak nih untuk terjun di dunia konten kreator itu apa sih, Kak? Sejujurnya kalau untuk motivasi diri aku sendiri sih kayak awalnya seneng aja, kayak apa ya, ketika dari dulu itu kayak wah, kalau misalkan aku berkarya di media sosial itu kayak senang aja dilihat sama orang tuh, udah ngerasa bangga aja gitu loh, kayak achievement lah buat diri sendiri, kayak nggak mikirin yang lain. Intinya ditonton sama orang itu udah ngerasa senang aja. Intinya kalau misalkan kita ingin melakukan sesuatu, awalnya itu kita harus senang dulu, baru kesana ngejalaninnya bakal enak gitu, sama ikhlas aja gitu ngejalaninnya. Itu aja sih motivasi dari aku. Dia pingin Kalau ikhlas. mau ingin menjalankan sesuatu, melakukan sesuatu, kitanya harus senang dulu, baru kita bisa jalan gitu. Benar-benar. Itu sih. Ya, betul banget, Kak. Nah, terus kalau untuk platform pertama kali yang kakak terjun nih, selain YouTube ada lagi nggak, Kak? Gitu. Awalnya aku YouTube dulu, abis itu ke TikTok. Ya, itu sih. Oke, berarti langsung ke TikTok ya, Kak ya? Awalnya YouTube langsung ke TikTok gitu. TikTok aja mulainya tahun 2020. Awalnya YouTube dulu. YouTube kan dari 2012 sampai 2020, kurang lebih 8 tahunan di YouTube. Gitu sih. Cukup lama ya, Kak, rentan waktunya Ya. gitu dari YouTube ke TikTok. Betul. Nah, Lumayan. kakak pasti ini nih suka sedikit kurang baca-baca komentar gitu ya, baik di YouTube Ya. maupun di TikTok. Ya, Kak. Terus gimana sih respon-respon followers kakak terhadap konten-konten yang kakak buat gitu? Oke, sejauh ini sih alhamdulillah ya
hampir semuanya positif sih, cuman yang namanya di dunia maya, di dunia konten kreator pasti ada aja orang yang nggak suka gitu loh. Jadi kesimpulannya kita nggak bisa ngebahagiain semua orang, pasti ada yang nggak suka. Kalau respon dari aku ketika aku dapat komentar yang head comment atau apa, aku tuh lebih lebih ke kayak ngerangkul mereka gitu. Karena aku apa ya, dari awal berkarya di dunia media sosial itu emang udah kayak ketika emang ada head comment aku rangkul semuanya. Kayak aku ngerasa mereka ini sebenarnya bukan nge-head kita, lebih tepatnya kayak mungkin aku lebih berpikiran mereka lagi ada masalah apa ya ketika mereka ngomentarin apa video kita yang emang nggak ada unsur negatif dalam video tersebut. Mungkin mereka ada masalah. Kalau aku sih lebih lebih ke kayak ngerangkul mereka yang apa sering head comment sih, selebihnya gitu. Kayak nggak diambil pusing gitu sih, gitu. Dianggap sama lah kalau aku ya. Kalau yang lain nggak tahu. Kalau untuk nanggepin head comment gimana gitu aja sih. Kalau tanggapan aku. Berarti kayak kakaknya tuh komen apapun yang kayak netizen ngomong ke kakak itu berarti kakaknya kayak nganggep enteng aja. Ya, Ya udah kalau misalkan ada yang nggak suka ya. dirangkul aja ya lah anak apa orang-orang begitu ya. Betul, malah sama aku tuh diresponnya kayak dibecandain aja gitu loh. Kamu lagi kenapa? Biasanya gitu. Kamu lagi kenapa, lagi pusingnya gitu loh. Gini. Ya nggak apa-apa. Lebih ke dirangkul aja sih, kayak lebih ke udah berdamai kalau aku sendiri gitu loh. Kalau pribadi aku sih kayak udah berdamai aja sama komentar-komentar kayak gitu. Karena mereka komentar kayak gitu mungkin pasti ada maksud, entah itu dia lagi gimana, entah itu lagi punya masalah, mungkin ngeluapinnya ke orang lain gitu loh. Lebih kayak memahami psikologis orang-orang aja sih gitu loh. Karena orang komentar itu bukan tanpa sebab sebenarnya. Mungkin mereka lagi ada masalah di rumah atau apa gitu. Oh, mungkin lagi pusing nih orang. Akhirnya mereka bingung ngeluapinnya gimana. Akhirnya ya udah berkomentar di video kita gitu. Akhirnya ya udah aku tanggepinnya nggak kayak diambil hati, kayak positif aja lah kita gitu loh. Itu aja sih. Oke, paling buat selanjutnya ini sih kak, strategi apa sih yang kakak inian yang kakak rencanakan nih? Misalkan kakak udah banyak konten yang dibuat kan ya. Nah, cara kakak tuh untuk konsisten untuk Maaf Kak, tadi suaranya putus-putus. ini sih strategi kakak untuk mengupload konten-konten itu untuk secara konsisten gitu kak. Nah, kalau untuk ini gimana nih, maksudnya ngasih masukan atau gimana? Iya, mungkin dari cara kakaknya sendiri nih untuk Dari cara aku. cara konsisten untuk membuat konten-konten antar kakak langsung upload di YouTube atau di platform yang kakak ingin upload gitu. Oke. Nah, ya, jadi kalau misalkan strategi aku sendiri selama berkarya di media sosial itu lebih tepatnya kalau aku pribadi tuh ngelihat algoritma sekarang. Karena dari dulu sampai sekarang nih aku masih berpatokan sama algoritma. Itu jarang banget aku bikin konten yang di luar algoritma, karena ketika emang kita bisa mengikuti pasar sama algoritma media sosial itu sendiri, kita bakal cepet dan bakal grow untuk dari segi apa ya, berkembangnya cepet aja gitu kalau kita misalkan mengikuti algoritma sama market yang sekarang gitu. Karena algoritma itu setiap minggu, setiap bulan itu berubah-ubah. Kalau strategi aku sih itu mengikuti algoritma sama konsisten gitu, sama mengikuti passion yang kita suka. Gitu aja sih. Gitu. Jelas gak suara aku, Kak? Jelas Kak. Ya. Oke Kak, aku mau nanya, selama ini kan kakak udah berjalan dari 2000, udah lama banget, udah 8 tahun ya Kak ya. Nah, ada nggak sih tantangan kakak yang selama kakak jadi content creator nih, ada nggak sih tantangan yang berat, misalnya kayak kakak aduh jenuh box, ada nggak sih yang aduh, dan kakak juga
apa ya, kayak bikin mood kakak Ya, tuh balik lagi jadi mau jadi content creator tuh kayak gimana? ya, ya, Deg-degan siapa? yang namanya apa, suka duka menjadi content creator itu pasti ada. Jenuh lah, entah kita metok ide segala macem. Kalau dari aku sih mengatasinya, emang sebenarnya gini. Jadi yang paling susah itu bukan memulai, tapi mempertahankan sebenarnya di media sosial ini. Itu sih sebenarnya yang paling banyak di luar sana yang ingin jadi content creator, jadi influencer. Mereka banyak yang gagal itu karena nggak kuat dalam proses itu konsistennya. Itu sih. Jadi masukan dari aku apa ya? Sebisa mungkin kita harus konsisten aja sih, lebih tepatnya sama sama apa? Suka sama apa yang kita jalanin gitu loh. Ketika emang kita udah konsisten suka sama yang kita jalanin, pasti ada aja nemu nemu pasti kita bakal nyampe di apa namanya titik dimana kita tuh berhasil nyampe sana gitu. Intinya konsisten sih kalau dari aku gitu. Memulai itu semua orang bisa, tapi konsisten. Udah satu aja kuncinya ketika kita mau memulai sesuatu apapun itu ya, entah itu di dunia apa internet, entah di dunia apapun, ketika emang kita ingin mengejar sesuatu, ininya satu konsisten aja sih. Itu sih. Kalau untuk suka dukanya itu yang tadi kadang malas mentok ide. Gimana sih cara mengatasinya? Ya kita bisa kayak slow down dulu, tahan dulu gitu loh. Jadi jangan dipaksain ketika emang kita lagi pusing banget, lagi mager banget, pasti itu ngalamin. Itu pasti kayak ngerasain masa-masa kayak down banget. Udahlah kita pengen udahan aja kali ya di dunia internet ini. Emang itu tantangannya sih. Yang pasti ketika emang kita lagi mentok banget ide atau segala macam, kita slow down dulu, tahan dulu, kalem, abis itu kita boleh jalan lagi gitu. Nggak apa-apa kok, kita nggak lari gitu, intinya kita berjalan aja gitu, pasti nyampe kok Oke, kalau gitu. dari kakak Kak Deni sendiri nih, ada nggak sih tips biar kontennya itu di TikTok FYP gitu kak? Soalnya aku Oh, konten kakak tuh pernah FYP di aku yang Met Kudasai itu kak. ya. Oke, kalau untuk boleh sebenarnya FPP itu gampang sebenarnya, tergantung balik lagi yang aku bahas tadi, kita apa nih passion kita, apa nih yang kita Nggak kuat. suka gitu loh, dari hobi kita apa nih. Nah, kita boleh bisa ngikutin algoritma yang di TikToknya gitu loh. Algoritma TikTok apa? Kalau misalkan pengen simpelnya lagi, ini satu udah pakai sound yang lagi viral aja sih gitu loh. Itu yang paling gampang, yang paling easy, nggak perlu mikir harus gimana. Intinya pakai sound yang lagi viral, terus ya udah bikin video yang unik. Itu aja sih. Bikin video yang orang lain belum bikin. Kalaupun orang lain udah ada yang bikin, kita bikin beda dari mereka. Itu aja sih, pakai sound yang viral sekarang terus bikin video yang beda dari yang lain, ya Bentar, pasti EPP. Gak mungkin nggak, pasti kalau mau misalnya dilanjut beda lagi? dari yang lain Apa gue mau gitu. ya pingin? Dan kualitas gambar diutamakan gitu. Nah, oke Kak. Tadi aku setuju banget sama statement Kakak yang sulit itu bukan memulai, tapi mempertahankan. Ya, Nah, ya, berarti ya. kan ada harapan nih dari Kakak sendiri nih, harapan untuk dunia digital, terutama media sosial TikTok gitu ya, yang lagi booming saat ini tuh, harapan Hmm. kedepannya tuh mau gimana sih Kak? Kalau harapan dari aku sih kayak, dan sekarang ini apa udah banyak banget konten kreator baru ya, semoga aja kayak bisa apa ya, bisa bermanfaat sih bagi bagi orang-orang yang ingin emang terjun di Abis ini dunia siapa? apa Japra. konten kreator, khususnya ya konten kreator yang bermanfaat gitu bagi kita semua sih. Lalu Intinya yang pertama ya, banyak konten Japra kreator ya. yang bisa, konten kreator baru yang bisa bermanfaat sih, khususnya ya bagi kita semua lah. Harapan aku sih itu gitu, karena pasti bakal ada regenerasi lah gitu, nggak semuanya konten kreator itu terus. Itu harapan aku, itu banyak konten kreator yang bagus-bagus lah, yang bisa mencerdaskan bangsa. Nggak cuma joget-joget doang. Itu aja sih. Oke Kak, Eh, karena Kakak udah lama nih di dunia digital ya sebagai content creator, kalau aku mau nih dari Kakak sendiri tuh pernah dengar atau tahu nggak tentang virtual influencer atau biasa disebutnya apa ya? Influencer AI, Kak.
Pernah dengar gak Kak? Belum sih, belum dengar influencer AI. Kayak Gimana tuh? contohnya tuh kalau yang booming tuh Arby ya Kak. Pernah lihat Arby Su yang konten-kontennya itu jadi kayak manusia tapi itu tuh AI Kak. Saking Oh, realnya. oke. Ya, ya, Nah, ya. iya kayak Arbi, gitu tahu, Kak. tahu. Ya, tahu. Ya. Gimana tuh? Nah, kalau menurut Kakak sendiri kesannya gimana sih? Unik atau keren atau gimana nih Kak? Minum anjir. Kalau menurut aku bagus. Karena apa? Jarang, belum ada di Indonesia yang kayak apa? Masih jarang Bisa di konten iya. kreator yang memanfaatkan Data. AI gitu. Karena itu suatu perkembangan zaman juga kan gitu. Kalau tanggapan dari aku bagus sih. Karena Hmm. unik gitu dan itu bisa bisa apa ya? Bisa menarik apa ya? Ibarat kata ada hal baru lah di dunia konten kreator gitu. Kalau aku sih setuju banget gitu. Apalagi sekarang udah marak banget kan AI selain RB kayak apa ya? Banyak deh kayak konten kreator yang udah bisa mengandalkan AI tanpa munculin muka dia sendiri gitu. Bisa apa? Bisa menggunakan apa namanya tuh kartun ya. Itu sih karakter lain yang dia inilah pakai gitu aja sih. Bagus tuh. Berarti kakak ini ya mungkin eh, udah tahu juga lah ya sekarang udah marak banget nih Ya, namanya influencer AI. betul. Nah, paling ini sih kak, kakak menurut kakak nih menilai influencer AI ini apa punya kelebihan sendiri atau punya kelemahan sendiri nih di dunia sekarang kan konten kreator juga banyak ya kayak. Ya, oke. Nah, kalau untuk kelebihan sendiri kita bisa kayak memanfaatkan AI lebih lebih memudahkan kita dalam suatu pekerjaan sih adanya AI sebenarnya. Cuman kekurangannya itu yaitu kemarin kan banyak kayak disalahgunakan contoh kayak bukti transfer Iya. kayak kita bayar tapi kita bisa apa bisa dieditkan itu aja sih. Sebenarnya AI kalau misalkan digunakan secara positif itu bisa bagus banget. Cuman kan kita gak bisa mengontrol itu semua kan. Pasti ada aja orang yang bisa memanfaatkan kayak kelemahan AI gitu. Itu aja sih. Oke, kalau dari Adeni sendiri nih pernah nggak sih kayak bikin apa ya, mencari ide dari AI ini buat konten kakak? Sempat ada, cuman aku belum melakukan. Oh, Sempat ada ide yang aku udah punya ide. Maksudnya udah ada ide untuk aku menggunakan AI gitu di dunia konten kreator, cuman belum aku lakukan. Aku sempat udah ada ide sih sebenarnya. oke. Gitu. Kalau Untuk menurut untuk Kak Deni nih, hmm. bisa nggak sih konten kreator manusia itu dibandingin sama influencer AI itu? Dan Mas juga ngerasa nggak sih kalau konten kreator AI itu bisa menyentuh emosionalnya audiens? Ya bisa. Ya ya bisa. Jadi beda dong kalau misalkan manusia sama AI. Karena AI kan terbuat dari robot, bukan robot sih lebih tepatnya sistem ya, sistem yang dibuat oleh manusia juga sebenarnya. Bisa dibilang kayak Lanjut. kalau misalkan bisa bisa apa bertukar apa bisa ini emosional tentu bisa karena mereka kan dibuatnya kayak misalkan di programnya oleh manusia juga gitu apalagi sekarang kayak contoh robot kayak bisa udah hampir mirip sama manusia banget nggak sih kayak mirip banget aja kalau menurut aku kalau untuk apa ya secara ini beda sama manusia cuman kalau untuk emosional mungkin bisa kali ya bisa untuk secara emosional sesama manusia bisa berpengaruh lah intinya itu. Oke, kalau dari Kak Deni sendiri nih, sebagai content creator ya, Mas tuh ada ngerasa kehadiran FI ini jadi saingan, motivasi, atau malah nggak berpengaruh apa-apa sama Kak Deni? Untuk orang yang nggak mau melek dengan teknologi yang masih skeptis itu bisa dibilang saingan karena kita bakal keguru sama dunia teknologi entah itu tahun 2035 kita bakal bisa digantikan sama AI dan kemarin pun aku pernah lihat sempat lihat kayak sekarang tuh contoh kayak di rumah sakit aja kita obat itu udah dikirim sama robot gitu loh apa namanya udah kalau misalkan kita nggak bisa mengikuti AI kita bakal tergerus sih lebih tepatnya itu aja jadi kalau untuk orang yang nggak masih skeptis atau nggak melek sama teknologi kita bakal ketinggalan sih bakal tersaingi malah itu aja
Intinya kita harus melek sama teknologi juga gitu. Oke, berarti sebenarnya AI itu penting ya buat kehidupan kita sehari-hari, tergantung gimana kita menyikapinya gitu ya, Kak, ya? Betul. Benar. Sama menggunakannya dengan hal positif. Karena Benar. AI bisa berbahaya juga kalau negatif. Wah, berbahaya banget pokoknya. Udah makin ngeri sebenarnya. Tergantung kita sih menggunakannya dan menanggapinya seperti apa. Gitu. Oke, kalau sekarang kan influencer tuh terkena apa, jobnya itu kan dari endorse gitu kan ya, Mas, ya? Betul. Nah, kalau kalau dari Mas Denny sendiri nih, ada kalau brand nih, suatu brand memilih untuk menjadikan si influencer AI itu menjadi brand ambassador, itu menurut Mas Denny itu adil nggak buat di sisi lain itu, sedangkan influencer manusia itu banyak, tapi kenapa yang dipilih influencer AI gitu? Ya mungkin si brand lebih ngelihatnya kayak lebih efektif mungkin ya. Dan mungkin dari segi pengeluaran budget untuk iklannya itu lebih minim mungkin ya ketimbang manusia. 8 aja. Mungkin brand melihatnya ke Lanjut sana lanjut. kali. Kalau menurut pandangan aku ya, itu sih. Kalau untuk dibilang adil gak adil ya itu pilihan mereka gitu. Ketika emang si brand itu lebih menguntungkan menggunakan AI ya apa Berarti boleh ini buat lanjut gitu. ya, Pran. Kita sebagai manusia nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Itu aja sih. Ya. Nah, iya pas itu juga kita ya yang istilah belajar AI, kita juga tahu nih mana bedanya influencer AI kayak gimana atau influencer yang manusia gimana. Itu sempat dan kita influencer AI, tapi bagian dari kita tuh Putus-putus, jawabnya influencer manusia. putus-putus bang suaranya. Kak. Sumpah. Ya, permisi. Iya, halo. Ika. Intinya aja. Masih putus-putus, Kak. Kak, aku gantiin aja ya. Jadi, Oke, boleh. maksud temen aku tuh kalau influencer Indonesia nih, terutama kakak juga ya sebagai influencer Indonesia, menurut kakak, khususnya anak muda nih sebagai influencer, itu tuh udah siap belum ya dengan perkembangan zaman dan menerima AI influencer ini ya? Maksudnya dibilang udah siap gimana tuh? Udah siap menerima Iya, dengan maksudnya? ya udah siap menerima atau malah kayak jadi pertentangan atau kayak ya nggak bisa nih harusnya nggak boleh kayak gitu Kak. Sebenarnya ada yang udah siap, ada yang enggak. 50-50 sih, Kak. Itu 50-50 kalau menurut pandangan aku. Ada yang udah siap, ada yang masih skeptis aja, masih kayak belum siap untuk apa? Untuk suatu perkembangan zaman ini. Cuman suatu saat pasti bakal mereka mengikuti kok. Kalau misalkan ada yang mengikuti ya mereka bisa apa survive dari perkembangan zaman ini teknologi ada. Kalau misalkan mereka nggak mengikuti ya mau nggak mau mereka bakal ketinggalan gitu. Intinya itu. Iya benar banget Kak. Sebenarnya tergantung orangnya juga ya siap menerima Betul. perubahan atau perkembangan zaman atau enggak. Nah Betul. terakhir nih Kak, kita mau nanya terakhir. Boleh. Oke, dengan makin majunya teknologi kayak yang tadi sudah kita bahas AI influencer ini, kalau Kak Denny sendiri tuh ngerasa harus beradaptasi lagi atau berinovasi ke depannya tuh gimana Kak agar ya tadi gak merasa tersaingi atau tergantikan dengan hadirnya influencer ini? Kalau aku lebih tepatnya kayak beradaptasi sih. Mengikuti balik lagi yang aku bahas tadi, mengikuti algoritma media sosial itu tersendiri. Ketika memang media sosial itu sendiri udah berubah algoritmanya menjadi AI, aku bakal beradaptasi dan bakal masuk terjun juga di algoritma itu sendiri sebenarnya. Aku bakal mengikuti si alurnya sebenarnya. Karena kalau misalkan kita kayak terlalu idealis, kita bakal ketinggalan juga gitu. Idealis boleh, cuma kalau misalkan kita masih masih apa? Masih membutuhkan untuk makan di dunia media sosial, kita harus mengikuti itu si algoritma itu tersendiri sebenarnya.
Itu sih aku lebih tepatnya mengikuti aja sih alurnya gitu. Beradaptasi gitu aja sih. Gitu. Oke Kak Deni, gila jawabannya keren banget, sangat menurut aku sendiri relevan ya untuk zaman sekarang. Nah Kak, sebelum kita tutup, kita boleh dokumentasi dulu nggak Kak? 3 kali aja. Oke, boleh Kak. Gimana Boleh? foto? Oh, Oke, senyum. boleh gak Oke. ya bebas? Boleh Kak. Oke, aku hitung ya Kak. Pertama, 1, 2, 3. Wait. Dah, sekali lagi. Oke, kedua Kak. Wait. Dulu. Dah. Oke, aku hitung ya. Ya. 1, 2, 3. Tahan. Terakhir Kak. Oh, boleh. Dah. Oke. 1, 2, 3. Oke, Kak Deni makasih banget Oke. ya Ya, udah sama-sama. mau turut andil untuk Ya, memenuhi sama-sama. salah satu tugas UAS kita. Aku juga Semoga Kak makasih. Deni dan Reni sehat-sehat dan sukses selalu ya. Amin, Amin. makasih. Amin. Semoga Iya Kak, makasih ya, banyak. kasih. Dadah. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama, makasih ya. Sukses terus ya. Amin, makasih, sukses buat kita semuanya ya. Amin. Bye-bye. Amin. Terima kasih Kak. Semangat ya kalian, semangat. Semangat. Makasih, Makasih Kak. Terima Kak, kasih. kalian juga semangat. Aku izin keluar ya. Ya, Boleh Kak. Halo Kak, silakan.